Produser bodoh. Koplak. Ngomongin informasi seputar kita. Kalau kerja sih kebetulan pegang di Brand activity. Oh, in English tuh, brand activity. Coba. Nggak ngerti. Gitu. Lu kalau nggak tahu ganti. Berarti udah nggak bego lo. Karena kita nggak tahu brand activity Apa sih? Apa sih? Produser bodoh. Koplak. Buka. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngominfo. Sekedap. Apa sekedap? Segerap. Apa itu artinya Apa segerap? sekedap? Segerap itu sebentar. Ngomongin informasi Informasi. seputar kerja dan Kerja dan informasi. Lo tahu profesi. Profesi. Ulah. Sip. Ngominfo sekedap. Ngominfo sekedap. ngomongin Ngomongin informasi seputar kita. Udah gitu lah, udah pokoknya ngomongin seputar kerja dan profesi. Dan profesi cakep. Baik, kali ini kita ditemani oleh AA. Saya manggilnya AA ya biasanya, Iya, nggak apa-apa biar lebih akrab lah. AA Indra. Nama lengkapnya AA Indra Kusuma. Indra Suendra. Oh, Indra Suendra. Makasih banyak ya AA udah mau gabung A di sini A. Ini nanti banyak mungkin akan kita banyak pertanyaan untuk Pertanyaan apa curhat? lebih ke curhat sih kayaknya. Curcol ya. Curcolongan. Jadi buat para viewer sama anak muda juga nih, khususnya anak Tanjung Priok juga ya. Gue udah kayak capung kebon kok. Jadi bisa menggali informasi atau Mendapatkan hikmah dari hikmah. dari podcast hari ini. Soalnya A Indra ini beliau adalah seorang entrepreneur, multi talent, punya hobi di fotografi, betul ya? Oh. Ya, yang pasti jago desain. Yes. Nah, kita akan kulik-kulik seputar hobinya dia dan seputar kerjaannya dia sih, kurang lebih seperti itu. Sip. Baik. Aindra sibuk apa sekarang nggak? Sibuk apa nih? Iya, sibuk apa sekarang? Ini hari Minggu kan nih. Biasanya sibuk apa nih? Di luar hari Minggu. Di luar hari Minggu. Kalau hari biasa sibuknya nyari duit. Nyari duit. Oh, iya, itu udah kewajiban, itu udah kewajiban. Memenuhi Kebutuhan ya. kebutuhan ya. Iya, benar. Cuan ya. Cuan. Ya. Buruh lah. Lebih ke Buruh kantoran. buruh kantor ya. Buruh kantoran. Oh, budak korporat. Budak Budak korporat. Kalau zaman sekarang kan budak korporat. Ya. Senin sampai Jumat tuh. Dan sampai Korporat. Jumat sibuk tuh ya. Sabtu Minggu ya free lah, kebetulan kan kerja. Kayak apa lah, kerja kan Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya kita Libur. Itu kalau di kantor itu biasanya ngerjain apa gitu? Lebih ke bagian apa gitu? Oke. Kalau kerja sih kebetulan pegang di brand activity. Brand activity. Oh, in English tuh, brand activity. Brand activity tau gak? Nah, Nggak ngerti. Gitu. Nah, Lu kalau betul gue ganti. Bertahap. Berarti udah nggak bego lo. karena kita nggak tahu brand activity Apa sih A? Apa sih? Itu dia tanya. Apa sih? Apa sih A? Iya. Activity. Kalau di Indonesia kan sebetulnya kan menjalankan aktivitas Oh. promosi. menjalankan aktivitas promosi. promosi. Oh, promosi. Promosi. Menjalankan aktivitas promosi. Oke, lanjut A. Kalau di promosi itu kan sebenarnya dibagi dua tuh. Ada promosi online, ada promosi offline. Oh, iya. Kalau promosi offline itu kita bikin event-event tuh. Oh, Kayak iya. bikin promote buat kita di lapangan, mempromosikan kita punya produk, company yang kita kerjakan di situ. Termasuk kerjasama dengan pelaku UMKM, Oh, iya. terus kerjasama dengan instansi terkait, terus swasta dari dinas-dinas, termasuk juga kerjasama dengan IO biasanya kan Oh, itu offline tuh. Lebih ke jasa ya. Organizer. Kita perusahaan kita memang bergerak di jasa, layanan servis lah. Oke, A, sebelum kita ke online ya, kita ngomong offline-nya dulu nih. Tadi ngomong event. Eventnya tuh seperti apa? A?
Apakah misalnya eventnya tuh misalnya launching sebuah produk, lalu di situ ada band dangdutan atau ada aktivitas event yang lain atau gimana tuh? Ini orang Sudah sini pasti semuanya. Semuanya. Jadi termasuk kita kalau misalnya ada bolak launching balik produk, aus. otomatis kita bikin tuh create untuk event-eventnya. Oh, oke. Event-eventnya bagaimana supaya exposure-nya nyampe tuh ke masyarakat. Itu ke situnya kalau ada launching produk. Ya misalnya produk tersebut kan apakah produk dari si perusahaan sendiri, layanan terus sendiri, ataupun misalnya di digitalnya, ataupun di teknologinya, biasanya di situnya. Nah, terus kalaupun misalnya activity yang lain, bisa juga kerjasama dengan pihak ketiga, kayak yang tadi saya bilang, dengan pelaku UMKM, terus dengan instansi, dengan dinas, dengan DO. Nah, bentuknya banyak, maka di event-event ataupun membentuk kayak macam panggung ataupun apa, itu semuanya bisa. Oh, jadi satu lah ya pokoknya ya. Yang namanya event tuh udah pasti ada UMKM kulinernya, UMKM, lalu ada misalnya ada launching produknya, terus lalu ada hiburan musik yang pasti. Oh, jadi bener random ya. Iya, IO berarti modelnya ya. Iya, iya. Kurang lebih sebetulnya Mirip-mirip. yang dikerjakan offline-nya itu betul seperti IO. Seperti IO. Sebetulnya. Oke. Cuman kita kan lebih kepada manajemen brandingnya, activity-nya, bagaimana supaya pelaksanaannya itu berjalan baik gitu. Jadi raw-nya itu terbentuk semuanya, termasuk juga goal-nya itu harus seperti apa, kemudian pencapaiannya seperti apa, semuanya supaya dapat semuanya. Itu offline. Itu offline. Berpengalaman sekali ya, Bang. Wih, ini baru sedikit. Oh, itu baru sedikit ya, belum Kita kulik lagi, kita jadi gali belum lagi. dijabar. Offline udah, online Online. Online. Nah, kalau activity online sebetulnya yang saya kerjakan itu sebetulnya kita kerjasama juga dengan beberapa talent-talent. Salah satunya adalah kita bikin podcast, content creator-nya, copywriter-nya, termasuk di fotografinya. Biasanya di situ. Jadi sama kayak Kominfo nih. Bahaya nih coy. Mirip. Bisa ke saing kita nih. Makanya kita udah kalah kayaknya. Iya, Tapi makanya. nggak salah ngundangnya langsung masternya. Masternya. Siapa tahu kita dapat wejangan habis ini. Berbagi pengalaman. Agar channel kita lebih berkembang. Malu-malu bodo amat lah. Yang penting Subscriber banyak. konsultasi sama si AA. Wajib itu. Dilanjut. Curi ilmu. Lanjut lagi pertanyaannya. Yang online tadi, online. Yang online masih tadi jadi dibahas. online. Iya, lebih ke online. Ya, kurang lebih sih sebetulnya kalau di online sih sebetulnya termasuk juga activity untuk di sosial media kita. Jadi walaupun saya ada tim di sosial media, tapi kan kita meng-create kontennya, daily-nya, month-nya, year-nya, kita punya program apa yang dijalankan misalnya. Jadi evenly setiap setiap daily-nya kita mau posting apa, terus mingguannya seperti apa, bulannya seperti apa, termasuk tahunannya. Jadi kita punya progres. Itu tadi dibutuhkan yang Abi bilang Masih ya. butuh talent tadi ya, talent, content creator. Tuh. Gitu. Walaupun sebetulnya saya lebih banyak memang di konten dan copywriternya, termasuk walaupun di desainnya saya juga ada juga. Kalau untuk desain sebetulnya sekarang lebih banyak event tertentu saja. Biasanya begitu, penayangan iklan dan yang lainnya. Kalau daily-nya itu sebenarnya sudah ada adminnya sendiri seperti sudah. Jadi dia menjalankan kok. Kalau saya lebih kepada kreatornya doang. Ya tadi bahas Konsepnya. ngomongin masalah copy apa tuh? Copywriter. Copywriter. Itu lebih kemana nih maksudnya ya? Kalau copywriter kan lebih kepada, anggaplah kita mau bikin posting hari ini. Nah, otomatis kan dari post kan kita perlu tuh copywriter baik di image-nya maupun di di repostingannya. Nah, kita bikin promotenya seperti apa, gimmicknya seperti apa, termasuk juga mau-launching itu kan perlu copywriternya kan. Oh iya. Untuk baik termasuk di sosial media maupun di website juga. Jadi berbagi. Berarti kira-kira kalau di perusahaan A itu yang tadi baru sedikit kita bahas ya, masalah tadi offline sama online buat tadi apa namanya? Offline sama ini apa tuh, bidang apa? Untuk apa tadi? Brand. Brand activity itu. Ya. Itu kira-kira bagian apa aja sih yang dibutuhkan di perusahaan A itu? Oke. Kalau di brand activity itu kan turunannya kan sebetulnya kan ada yang pegang di sosial media. Sosial Medianya. Kemudian habis itu di bawahnya lagi itu ada lagi sebetulnya sih admin sih, sebetulnya lebih banyak adminnya.
Tapi saya kan memang pegang untuk di kreatifnya. Jadi di bawahnya baru ada sosial media dan apa namanya Desain grafis grafis itu ada dibutuhkan. Maksudnya ada posisi masing-masing atau memang? porsi masing-masing. Oh gitu. Berarti untuk sosial media ada namanya Ya. bagian sosial media. Ya, termasuk desain grafisnya juga. Oh input. Oh maksudnya itu input kerjaannya atau memang pisah-pisah? Bisa-bisa. Oh bisa-bisa. Desain grafis terus videografernya? Videographer kebetulan saya yang pegang sendiri. Berarti videografer, desain grafis, sama tadi sosial media. Sosial media. Ini kalau buat yang fotografi desain grafis ini pengalamannya apa sih yang dibutuhkan biasanya? Sebetulnya Menguasai sih, apa dia? Menguasai software tertentu apakah gitu? kalau software sebenarnya software standar kalau yang grafis ya. Oh, Software yang grafis kan Photoshop. Photoshop sama Corel Draw. Corel Kalau Draw. misalnya yang ini ya paling Adobe Illustrator. Kalau yang buat videografer? Kalau videographer sih sebetulnya sih kalau untuk sekarang sih lebih banyak karena kan kebutuhannya biasanya kan berbayar kalau Iya. misalnya yang bagus-bagusnya. Aha. Kalau yang standar sih sebetulnya Photoshop gitu. Premiere ya, Tapi Premiere. zaman sekarang kan lebih mudah ya. Iya. Semua program aplikasi itu kan sekarang berbasis online Iya, semuanya. iya. Sekarang ada Canva. Iya, salah Canva. satunya. Ah. Kalau video apa? CapCut misalnya kayak gitu. Iya, CapCut, CapCut, kan ah. kayak gitu. VN kayak gitu. Ya, VN, misalnya Langsung kayak gitu. instan ya, cepet ya. Instan, Gak apa namanya, ribet-ribet. per tahun maupun apa namanya kan lebih murah. Betul. Ketimbang apa namanya beli program, Iya, install di apa namanya laptop kan mahal. Oh, pasti lah. Jadi Sama sekarang Untuk aplikasi. ini lah, Lebih mudah lah ya. mudah. Sama ini ya, backgroundnya itu harus SMA SMK atau wajib S1 atau bagaimana kalau ngelamar gitu? Selama ini sih biasanya background sih memang harus kuatnya di basicnya di kafe. DKV. Desain grafis. Jadi di situ. Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Oke. Jadi kalaupun di strata di punya sih pendidikan ya paling D3 atau S1. Eskomnya berarti ya. Kalau SMK berarti DKV jurusannya ya. Kalau D3 biasanya. Oh D3, D3 minimal Desain D3 ya. grafis. Oh berarti ntar yang buat SMK belum bisa dulu ya. Di beberapa perusahaan mungkin bisa ya. Tapi kan di beberapa perusahaan yang ya mungkin kan salah satu syarat kan ya. Iya. Ya D3 atau S1. Tapi kalau misalkan memang dia punya skill ya kenapa enggak? Skill, pengalaman, Iya, ya bisa kan? enggak sebetulnya. Iya betul. Sebetulnya sih begitu. Range gajinya pun lumayan ya ayah. Ya range sih ya sebetulnya sih relatif ya. Relatif ya. Relatif menyakitkan. Ya Baru kalau gua buat mau ngomong gua dikit gitu. Penyakit. ya kalau buat anak tiga ya lah ya. Iya. Anak tiga memang Kalau masih anak lah. tiga menyakitkan gitu ya. Kalau buat bujangan mah luar biasa ya. Asik ya. Kalau buat bujangan lah, alhamdulillah. Kalau maksudnya buat yang nikah pun alhamdulillah. Iya. Yang bujangan kayak lo luar biasa. Luar biasa, Gitu. Bukan biasa Berarti- di luar. Coba kita tarik mundur dulu nih. Iya. Ya kan tarik mundur nih, udah kerja berarti disiplin ilmunya Aindra sendiri apa nih sebelum ke yang sekarang ini? Nah, coba nih gue deg-degan nih, deg-degan. Saya di kafe. Pas berarti, nggak jadi deg-degan, nggak lompat berarti ya, nggak Iya, lompat. iya. Emang dari dulu DKV. di kafe. Iya. Jadi mulai saya kan 97 98. Hmm. Itu apa? Enggak ya? Saya masih SMP ya. Tapi awet muda sih ya. Bingung, sama lu tuan lu jangan bukan. Awet muda banget. Enggak, tapi udah banyak bebannya. Tapi awet muda. Serius Serius ya? ya? Kalian beda dikit doang sama Iya. saya. Iya, iya. Wow. 97 98. Kuliah? 97, iya kuliah. Lulusnya apa masuk kuliah? Masuk kuliah. Lulusnya 2021. Iya baru masuk sekarang. Tapi mukanya tuan lu. 2001 lulus. Oh 2001. Lanjut di kafe berarti. Ya berarti disiplin ilmu yang diambil adalah tadi. Jadi untuk kerjaan yang sekarang sangat Berkaitan. berkaitan. Linear. Berarti kenapa pilih DKV itu dulu? Gak mungkin kan ujuk-ujuk kalau nggak punya hobi atau Iya. bakat ya bisa ke situ. Karena untuk bisa ngedesain atau bahasa halusnya mungkin minimal jago gambar dulu deh. Iya. Itu kan harus punya hobi dulu. Iya. Ada hobi, ada bakat, lalu disalurkan melalui jenjang sekolah. Nah, kira-kira bisa jelasin nggak tuh? Ah, kenapa pilih itu Dulu mungkin- kuliah itu? Mungkin kalau zaman sekarang orang bilang itu tes kali ya. Rasa. Rasa. Oh, rasa. Dulu rasanya katanya ke situ. Ya di sisi lain apa namanya idealisme, Iya. di sisi lain memang kebutuhan tuh, biasanya kayak gitu. Tapi ya memang dulu itu senang seni itu dari zamannya SD saya tuh. Sering ikut lomba, Apa yang mau gambar? Lomba apa? lomba menggambar, melukis. Ya walaupun nggak jauh-jauh banget. Oh iya. Cuman taste-nya di situ. Cuman Iya. sayangnya dulu itu kan
orang tua kebetulan nggak begitu paham kalau kita ikutan lomba sertifikat itu harus dikumpulin tuh. Nah, dulu sayangnya ke situ sampai Nggak piala apa semuanya nggak pernah dikumpulin. Sayangnya ke situ doang. buat membukti gitu. Iya, buat bukti kayak gitu kenang-kenangan lah Iya, ya. iya. Jadi SD, SMP masih seneng tuh. Habis begitu mulai bener seneng seni itu di STM 1 ambil jurusan arsitek pembangunan Oh, dulu. jadi hitungannya udah mulai didalamin sekali tuh. Iya. Nggak pakai hitungannya. STM ada ya? Arsitek pembangunan ada? Ada. Gue cuma tahu mesin doang. Teknik mesin nggak ada. Pembangunan Apa? pembangunan. Bukan, pesawat. kalau zaman kita dulu kan dipisah-pisah kan. Kalau perkapalan udah SPE, Iya, ada. pelayaran. STM kan kalau nggak otomotif, atau lagi apa tuh? Dia listrik. Nah, Setahu gua sekarang ya. disatuin. Gitu. Tapi zamannya Tapi dulu ada itu arsitek Ada. pembangunan bisa ada. apa gabung? Bisa Bisa. sendiri. Jadi dulu Maksudnya, tapi ada beberapa jurusan. ya, apa aja ada SMA? Kalau dulu itu kan di STM itu kan ada mesin, Otomotif pasti. terus doang arsitek kerjanya, pembangunan, macam kayak gitu. Bangunan kapal maksudnya ya? Enggak, arsitek pembangunan. Oh, pembangunan ini. Pembangunan Oh iya. Ada ya berarti ya? Ada. Pembangunan. Desain. Enggak. Ada memang Sipilnya. sipil, benar. Sipilnya. Jadi kita merancang RAB macam kayak Sipilnya, gitu. Terus sipil. teknik arsitek, bikin gambar. Sampai sekarang masih ada jurusannya. Masih ada. Ya, kalau gua Banyak. jujur gua baru tahu, gua ternyata ada. Gua cuma tahu kalau nggak listrik ya otomotif. Sekarang digabungin malah Gitu. sama SMK OTKP, sama SMK apa lagi, DKV semua ngumpul semua. Nah, Di situ. pertanyaannya kalau misalnya sekarang SMK ya, kayak bahasanya bukan STM ya, dikumpulin. Nah, penjurusannya gimana itu penjurusannya? Yang sekarang nih ya. Enggak kan udah ada jurusan tadi arsitek pembangunan, Iya, dapat iya. mesin juga, dapat segala macam. Pada saat daftar milih langsung. Oh, langsung milih langsung. Tanya, oh dibolot mulu. Kan gua nggak tahu. Dia kan anak SMA, Jo. SMA gua. IPS. Ceweknya banyak. Iya, playgroup. Playboy. STM kan nggak ada ceweknya dulu. Iya, STM ya, bukan SMK ya. Semua. Walaupun ada sebagian juga STM kan Sortir omongannya ya. Oke, Kita ada penontonnya. Apa namanya, kan arsitek itu kan berarti kan ada harus pintar gambar ya. Ya, Itu ada nggak sih, maksudnya khusus pelajarannya untuk gambarnya seperti apa? ada. Ada Ada Jadi gurunya. kalau ada, jadi 50%-nya memang di arsiteknya. Jadi kita bikin gambar tuh. Cuman kan kalau di arsitek itu kan kaku kan. Karena kan lurus, apa namanya, bukan ke seninya, bukan. Tapi kepada kan namanya arsitek kan Belajar baku, skala kan. berarti ya. Skalanya, Oh, RAB, belajar kalau RAB. karena anggaran biaya belajar gitu. Jadi teknik itu benar-benar detail sekali ya. Iya. Gitu. Jadi termasuk perspektifnya, bikin Perspektifnya perspektif, semuanya, 3 dimensinya. tiga Ya. dimensinya. betul. Makanya AutoCAD. Belum, lagi tua. belum. Kalau ya STM kan belum. Oh ya belum ya belum. Enggak, pertanyaannya belum apa udah ada? Udah ada. Apa belum ada? Sudah ada. Udah ada. Udah ada. Cuman kan memang kan kebutuhannya di apa namanya, kalau di STM itu kan belum sampai ke situ. Enggak zaman enggak kayak sekarang. Oh, iya, iya. Kalau Sekarang kan masukin. memang teknologinya kan sudah masuk. Mm. Kalau Dulu zaman belum dulu kan semuanya. manual yang Manual kerjanya betul. itu. Betul. Iya, Paling gambar manual itu. paling kan yang keren-kerennya aja udah pakainya ya meja gambar. Oh, iya, kan iya. itu udah yang keren banget. Tapi yang enggak terusin ya. Arsitek ya. Dulu sempat mau masuk ke Unpad. Cuman duitnya nggak Duitnya. ada. Oh iya, berarti kemana tuh abis lulus STM? Nah, dari STM kan ngambil UMPTN. UMPTN 9798 ngambil UMPTN, ambil ke ada 2 tuh. STISI yang di Jogja, satu lagi tuh ITB dulu. Iya, iya. Cuman nggak masuk dua-duanya. Kalau yang di STISI gara-garanya saya apa namanya, sebenarnya sih masuk sebetulnya. Cuman gara-garanya dulu itu kan terlalu murni banget. Saya nggak suka tuh terlalu murni karena kan jiwanya bukan seni murninya. murni, ya. Sebenarnya lebih kepada desainnya kan ataupun seninya seni modern sebetulnya. Ya kan ke situ. Akhirnya nyari beasiswa. Kepikir kan karena UMPTN dulu nggak masuk, daripada nganggur, gimana caranya? Ya sudah, saya harus nyari apa namanya yang swasta tapi beasiswa. Nah dulu sempat masuk di Unicom dulu. Di Unicom, alhamdulillah cuman bayar 25.000 form, habis begitu ngajuin untuk beasiswa, masuk tuh per semester. Dimudahkan ya. Mudah, bener ya. Unicom di Unicom. Unicom dulu, betulan. Bandung. Di Bandung, di Pati Oh, Apa aja? di Universitas Komputer Indonesia. Komputer Indonesia. Aja di kelas pokok. Tapi kalau ngomong 9 Universitas Pembantu. ngomong 9798 bayar uang pendaftaran 25.000 itu sama kayak sekarang bayar 100.000 itu. Iya. Iya. Pendaftaran Bahasanya. mahal juga. Zamannya dulu
waktu saya pengen banget masuk ke apa namanya Unpar itu Unpar aja dulu itu 150 apa 200 lah untuk ambil kom. Ya hampir setengah jutaan lah. doang, setara sama sekarang. Iya. setara sama sekarang. Gitu. Jadi jauh banget tuh Iyalah, apa, benar. swasta ya. Iya. Di situ. Jadi dulu kan rupiah masih berapa? 2.500 ya? Iya 2,5 Iya. ini. Apa 1.500 kali. Iya. Enggak zaman A, 2,5 kita 2.000. jambore. Jambornya dua Zaman setengah. A kan sebenarnya Ya 98, 2,5. Setelah kredit moneter Baru 15.000. Luar biasa. Aja 2.000 nah duduk. Iya iya iya. Oke, berarti Unicam itu jenjang karirnya sampai D3 ya, diploma. Diploma. D3. Sebenarnya S1, cuman karena kerja nggak diterusin. Lanjut. Karena dulu itu 97 sampai 2001 saya basicnya kebanyakan di radio dulu. Saya dulu di Penyiar gitu. bukan. Apa? Saya lebih banyak di produksi. Saya di Ardan sama di OS dulu. Ardan Di- dan OS. Jadi di tim Ada nama kreatif. juga. Oh, Di kreatifnya. tim kreatif. Jadi bikin storyboard, storyline, itu skrip untuk bikin iklan. Nah, Event-event. Boleh nih, A. Nanti Ngominfo dibantu lah, A. Dikasih wejangan-wejangan, A. Ya berarti nyambung. Buat tim kreatif kayaknya ide-idenya banyak yang Mungkin tidak sanggup kami untuk membayar, namun hanya minta penasehat aja lah, penasehat. Ya minimal komisaris lah coy. Iya, komisaris. Lu penasehat gak ada duitnya. Aman kan ngomong? Nah ini kan udah kreatif semua. Iya 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 iya. Nah, tetap lah butuh senior lah, tetap butuh wejangan. Berarti bahasa sekarang yang brand activity ini dulu waktu zaman kerja di radio udah pernah dilakukan juga itu. Ya, Ya. juga. Namanya tim kreatif lah kalau zaman Iya, dulu. Zaman dulu tim kreatif. Ya. Sekarang brand activity. Brand Jadi activity. kalau di lapangan kalau zaman sekarang itu namanya creative floor. Dia yang merancang apa floor, namanya creative activity floor. itu. Ada Creative lagi floor. tuh istilah-istilahnya. Kreatif di lantai. Iya. Floor to lantai. Lor, iya tahu lor. Halo, hello. Kalau di lantai ngolor. Halo, Iya, itu. ngolor, ngolor. Tapi kalau selama jalanin itu sulitannya apa sih biasanya? Sering dihadapi. Di apanya nih? Di Ya, profesinya. di activity ini tadi. Challengingnya apa nih? Challengingnya Challenge. kita nggak bilang susahnya ya. Iya. Challengingnya itu Challenge. apa? Challenge-nya ya sebetulnya untuk bisa masuk proposal itu kan ke manajemen udah pasti. Kalau Iya, activity ya. benar-benar. Activity offline lah misalnya. Jadi kalau misalnya ada beberapa activity tahunan kayak terakhir yang saya jalanin itu ada di Tour de Prambanan. Ya kan Tour de Prambanan itu kan activity setiap tahun yang dijalanin kan. Itu kan budgetnya kan besar. Nah, itu proposal itu kan harus saya sampaikan ke manajemen dan itu kan harus di-approve kan. Di-approve-nya kan bukan di level manajer lagi tapi kan Iya, itu atas. pada direksi. Kan itu. Jadi memang lebih banyak koordinasinya di manajemennya level direksi. Nah, saya tahu tuh di mana kendalanya. Biasanya nggak cuma direksi. Direksinya oke, pasti nyangkutnya di finance tuh. Iya. Kalau di kebetulan kalau di tempat saya sih sebetulnya sih selama Agak gampang ya. apa namanya direksinya oke, finance sih lancar. Yang penting tanggung jawab direksinya ya gitu. Iya. Berarti finance-nya itu anak buah, Ah. bukan yang sekarang. Owner kayaknya Pak Nisun. Kalau sekarang kan bahasnya CFO, Chief Financial Officer. Sejajar, CEO oke, kalau CFO nggak bilang enggak tuh. Sejajar. Uangnya nggak ada gitu. Kayak Luma City lah, sejajar, sepadan. Sejajar tuh. Ya paling sih kalau bikin event sih yang paling yang dituntut itu adalah exposure-nya. Exposure-nya di si event-nya. Ya, maksudnya exposure-nya itu adalah apa sih yang sudah didapatkan ketika kita bikin event itu misalnya gitu. Goalnya itu sudah dapat atau belum gitu. Misal nyampe nggak sih sampai ke masyarakat bahwa brand kita itu dikenal misalnya. Terus apalagi yang didapatkan ketika bikin event? Oh, ya otomatis kan kita kan nyari lead ya. Iya, Pak. Nyari lead itu kan maksudnya kan nyari database gitu. Maksudnya di situ kalau bahasa orang lapangan database kalau kita bilang itu adalah lead-nya. Nah, dari activity si exposure-nya, activity-nya itu di brand image-nya, kemudian lead-nya, habis begitu apa namanya? Termasuk juga aktivitas yang dijalankannya itu sebetulnya goal-nya tuh dapat apa enggak? Ya, Istilahnya di ya. situ. Nah, itu kan kita harus bikin report. Report ke perusahaan, baik dokumentasi secara visualnya di lapangannya, termasuk juga pencapaiannya lah. Pencapaiannya Jadi targetnya tercapai ya, harus tercapai, wajib ya. wajib tercapai. Karena itu apa namanya target yang diberikan perusahaan dan kita implementasi itu harus tercapai. Harus tercapai. Nah, baik lagi untuk event nih. Event terbesar apa yang sudah lakukan dan itu secara hasil memuaskan?
event sebenarnya sih banyak sih ya, nggak di cuma satu kota aja. Tapi kalau salah satu bisa saya sebut, Color Run dulu di 5 kota, Color Run. Terus kemudian apa namanya di Surabaya itu ada namanya skip ntar dulu ya. Nggak apa, nanti tinggal gitu ya. Apa namanya di Valorant game. Apa? Valorant tuh game. Color Run itu Color lari. Run. Color Run itu lari, itu di 5 kota. Terus ada lagi apa namanya di Surabaya itu namanya Melaku. Terus itu event besar juga tahunan. Terus ada lagi apa namanya Rujak Mulek, itu ada juga, itu event besar juga. Terus ada lagi apa namanya beberapa event-event besar kayak apa namanya Borobudur Run, terus Prambanan Run, itu ada juga event-event lebih banyak memang di olahraga. Targetnya ada beberapa sih sebetulnya, bukan hanya di olahraga, cuman kan kenapa saya milih di olahraga, satu masanya kan besar. Iya, Jadi, betul. selain di exposure-nya bisa bagus di situ, selain itu juga di lead-nya itu kan bagus juga, bukan di situ. Kalau event-event lain seperti kayak bazar-bazar kayak gitu ya banyak juga sebetulnya sih. Ya, itu sih. Cuman lebih banyak menangkap yang bahasanya yang lagi ngetren tuh yang run gitu ya. Tren. Iya, tren lari 5 kilo, 10 kilo. Nah, eventnya kan semua nyambung tuh, ada Betul. UMKM, Ya. ada musik juga, Macem lah ya. macam. Nah, di situ exposure-nya lebih banyak ya. Lebih banyak betul. Jadi random bener-bener ya. Random tuh apa? Random itu ngacak. Random. 2 kali Random. ngomong random. Gua jambak lu. Bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Itu bahasa itunya. Oh, Nah, iya, gue iya, bengkek iya. lo. Yang telat pintar tapi ya pintar. Yang Iya, bisa iya. meper. Nah, balik lagi ke desain. Nah, Oh, awalnya desain. kan hobi nih. Hobi dari SD, udah hobi menggambar. Secara jenjang pendidikan juga Linear. linear, nyambung gitu ya kan, sesuai dengan pekerjaan sekarang. Nah, apalagi tadi infonya sebelumnya aktif di radio sebagai tim kreatif, yaitu Os dan Ardan. Nah, dapat info kayaknya dulu itu waktu happening hype di zaman 2000-an itu kan banyak distro-distro ya. Yang paling terkenal itu ada Oval, setahu saya. Nanti Aindra bisa jelasin. Itu dulu ngedesain buat kaos itu ya? Ya, betul. Jadi dulu sistemnya kan namanya kita freelance kan jual putus ya. Oh, Jadi kan jual kita putus. ngedesain. Jadi ada yang konsignasi, ada yang putus. Nah, saya bilang kalau jual putus ya kita ngedesain, kita lempar ke dia berapa desain yang dipilih, ya berarti kita apa namanya jual lah istilahnya. Jual. Oh, berarti jual desain ke Kita desain beberapa distro. Oke. Desain logonya atau Semua, baik image-nya maupun Oh, logo sepaket. maupun apa namanya ya kebutuhan lah, sesuai dengan Kebutuhan, kebutuhan ha. mereka. Kadang-kadang kan punya tema masing-masing kan. Iya. Jadi biasanya kalau saya bikin itu per 3 bulan sampai 6 bulan biasanya kita bikin. Cuman ya memang semuanya tidak mulus. Yang saya maksud tidak mulus itu belum tentu semua desain itu kita dibeli semuanya. Cuman pada waktu itu ya namanya kita namanya freelance ya, harga juga kan ya Pastilah. apa namanya nggak mahal-mahal banget Iya, iya. maksudnya. Sesuai lah ya. Disesuaikan. Ada yang desain juga, satu desainnya itu apa namanya di bawah 100.000 ya, tergantung lah kan di situ. Kalau brand sih ya sebetulnya seperti yang tadi sebutin, Oval saya pernah, Apple Design pernah, terus Dago 2437 itu pernah juga, terus Prosok saya pernah juga, itu di situ tempat itu ada juga. Terus di beberapa brand sih pernah sih ada, termasuk yang kecil-kecil juga ada sendiri di situ. Tapi sebelumnya saya pernah juga jual desain itu di apa namanya di industri itu di pabrik-pabrik biasanya. Jadi saya bikin patternnya, bikin motif gitu, motif-motif kayak motif bunga macam kayak gitu. Itu ada tekniknya sendiri, itu beda, itu lebih kompleks lah kalau itu. Jadi bagaimana kita bikin apa namanya si motif itu bisa nyambung dari lembaran kain tersebut sampai ke lembarannya lagi, kayak misalnya kita bikin apa namanya pakai baju batik Iya. kanan kiri, itu gimana caranya bisa nyambung. Nah itu tuh ada tekniknya sendiri, itu di pattern itu ada teknik. Jadi awal mulai dari situ, kemudian lanjut ke distro biasanya di situ. Oh, jadi awalnya itu justru ke pabrik lu nih, Pabrik dulu. buat pola ya. Pola itu juga apa freelance juga. Ya kalau kita ngomong hype tahun 2000-an ya, Oval Racing itu besar loh. Lumayan ya. Jago, pada zamannya itu. Prosok. Sekarang masih. Ternyata itu dari A juga desainnya ya.
Ya, tim. maksud saya itu kan nggak cuma saya. Iya, Karena ada namanya freelance itu kan Iya. bisa Oh, banyak. lebih. berapa ya? Jadi karena kan saya freelance, Kontribusi lah di situ ya. ya pada waktu itu ya sedikit ada. Nah kita ngomong nih berarti jual putus bahasanya. Berarti ada rasa kebanggaan dong, maksudnya kalau misalnya di approve dan tiba-tiba dicetak secara massal dan itu laku dong. Pasti seneng ya kita ya sebagai pekerja seni gitu. Karya kita dihargai, dibayar, lalu sama dia dicetak Ada dan suatu dijual. kebanggaan lah. Itu berarti waktu proses melakukan itu posisinya masih kuliah kah atau memang udah lulus atau masih mencari jati diri gitu? menjati lagi. Ya cari jati diri juga kali ya. Enggak, tapi posisi itu ya pas waktu kuliah. Oh waktu kuliah. Zaman dulu ya mungkin karena apa namanya? Ya. Secara fisik ya masih mampu lah ya. Kesana kemari freelance, kesana kemari jadi masih jadi lebih banyak sih memang aktivitasnya di waktu zaman kuliah sih sebetulnya. Di kuliah. Kuliah. Oke. Berarti sekarang kita ngomong titik turning point-nya nih. Titik turning point-nya kapan pada saat gue memutuskan kayaknya ini jalan gue nih gitu. Jalan ninjaku. Jalan ninjaku gitu untuk berjibaku atau stay di perdesainan. Ya sebetulnya sih karena memang dulunya memang udah basicnya ke situ. Basic dalam artian memang taste-nya. Oh, orang idealis bilang itu, saya taste-nya di situ. Ya walaupun sebetulnya sih saya agak nggak setuju juga orang kalau bilang misalnya saya jurusan desain, saya taste-nya di situ, enggak juga. Ketika di dunia kerja itu kan sebetulnya lebih kepada kebutuhan apa? Kebutuhan dari si perusahaan. Nggak bisa dong tes kita harus tes kita perusahaan harus mengikuti tes kita. Iya, nggak mungkin. Tapi kan harusnya kebalik, yaitu adalah perusahahan membutuhkan tes dia itu harus seperti apa dan kita harus support. Iya. Itu kan kesimpulan sebetulnya. Ya. Jadi kalau dibilang kapan mulai ya mulai dari kuliah saya sudah berjalan sih. Udah memutuskan ini aja lah gue Di situ. Oh, udah mulai stuck di situ ya. Bukan stuck tuh nyangkut Oh, stuck jadi tuh. Udah dunianya memang mulainya dari situ. Iya. Karena memang dari dulu sampai detik ini karir nggak pernah berubah. Di dunia seni itu sebetulnya. Ya memang kita harus fokus menjalani suatu bidang ya, jangan pindah-pindah karena kalau kita pindah-pindah nanti yang ada malah nanggung takutnya gitu. malah gengbeng takutnya. Kroyok dong. Oh, tahu tuh kalau itu. Itu namanya random tuh jadinya. Random nih apa aja lo Kalau itu comot-comot. ngerti loh. Kroyok nih. Kalau orang apa namanya fokus dari satu Fokus. titik terus menjalani itu nanti lama-lama akan ketemu. Oh, jadi ibarat pekerja meniti karir gitu loh. Berarti karir. Gak stuck. Nggak stuck. Stuck kan di situ-situ terus ya. Iya. Di sini ada yang tahu brand Hammer sama Coconut Oh Island iya, nggak? itu Tahu. brand lama Dulu itu. saya pernah di sini. Hammer lama itu produk lama. Apaan tuh bang? Kayak merek-merek baju Ya, baju gitu. ya. Tahu ya dia tahu ya. Baik, terus Coconut kayak Island. Dago, terus kayak Osela. Oh dia tahu, dagu tahu ya. Ya, gue tahu ini. Nah kalau ngomong Hammer itu Hammer itu memang produk lama ya, masih generasi kita pasti tahu. Tahu deh. Nah kalau Coconut Island itu sekarang masih ada tuh, kalau nggak salah tokonya di Indonesia masih ada tuh Coconut Island. Pamol lah ya. Perpamol itu masih Itu ada. sebenarnya masih satu company. Oh masih. Hammer sama Coconut Island itu satu company. 30 second ya dulu ya, angkatannya ya. Kalau 3 second beda. Enggak, maksudnya kita ngomongin 30 second. company. Jadi Enggak, Hammer- angkatannya mungkin ya. Oh, angkatannya iya. Nah, di zaman itu ya maksudnya. Iya, iya. 30 second. Dulu 3 second saya sempat freelance juga. Oh, dan juga tuh second tuh. Desainnya bagus juga tuh. Kiriman. Jadi kalau Hammer karena turunannya, karena Hammer itu kan lebih kepada casual. Stylenya lebih kepada casual, jadi lebih basic, Iya, lebih banyak ya apalah basic Simple. baju-bajunya. Iya, Kalaupun apa namanya desain untuk di kaos juga paling tulisan doang. Iya, Tulisan simple. doang si Hammer ataupun yang lainnya. Paling tren basic tuh dulu bang, tahun 90 kalau nggak salah itu. Ya. Itu paling tren tuh. 90 emang. 90-an sih kalau Iya, Hammer, Osela yang tahu tuh yang gambar kodok itu. Ya, HNR, Ya, HNR. Iya, HNR, HNR. Ira, basic. Iya, bahkan stikernya pun ada HNR. Stiker buatan orang itu mah. Iya. Ini masa buatan jin. Heri dan Rara ya. Iya, HNR. Hiti and Rara. Iya. Kira juga masuk. Bu. Nah, Kira. tadi udah ngomong perdesainan kita nih. Iya. Nah, beliau ini punya hobinya itu fotografi. Ush, cakep. Nyambung kan? Nyambung sebenarnya. DKV juga. Gitu. Dulu soalnya Visual. pernah diajakin nonton Java Jazz jalur media. Oh, Gretongan. Gretongan gitu. Jadi sejak kapan hobi fotografi?
Ya, kita nggak ngomong desain ya, hobi dulu nih fotografi. Berarti maksudnya ke pers. Iya, jadi dulunya itu saya pernah di Pikiran Rakyat dulu. Pikiran Pikiran rakyat. Rakyat dulu itu kalau orang tahu apa namanya koran Pikiran Rakyat. Masih ada nggak? Dia Sekarang masih enggak. online? Ada pikiran rakyat? Online-nya doang. Ada. Tapi kan maksudnya kalau untuk apa namanya cetak kan Nggak jelas ya. Pikiran rakyat mah di Bandung, ah. Iya. Semua orang pasti tahu kalau pikiran rakyat itu Pikiran di Bandung. Jadi mulai dari Pikiran Rakyat, saya dulu itu apa namanya mulainya dari editor. Editor. Jadi editor apa namanya dari mulai editor kemudian belajar fotografi walaupun kuliah juga sebetulnya ada mata kuliah Ada. Pikiran. fotografi, cuman kan keterbatasan yang namanya di kuliah kan beda ya, Iya. kebutuhannya kan. Jadi ya cuma bisa doang. Habis dari situ sempat saya di Jawa Post Group. Itu ditawarin pertama kali itu di apa namanya sport, di apa namanya olahraga. Olahraga. Cuman karena dulu keterbatasan alat, Iya. kan kalau yang di sport kan apa namanya harus apa namanya Yang kamera, jangkauannya jauh gitu. lensanya, Iya. semuanya gearnya lah ya. Gearnya, Kalau kita bilang gearnya. itu gearnya kan harus mampu kan. Ya. Nah itu kan saya agak mengeluh di situ nggak bisa. Kan saya punya juga cuma kamera sama standar lensa doang kan. Itu terbatas. Ya terbatas. Itu masih freelance tuh. Di situ saya minta tempat lain dah. Tempat lain saya dulu ditawarin di politik. Nah di politik saya kan harus ngejar-ngejar berita. Iya. Ngejar berita, setiap kali ada berita saya harus kesana kemari. Itu juga agak repot juga karena kan saya kerja juga. Terakhir apa namanya saya di entertain. Oh, Di entertain lebih banyak tapi di konser-konser saya lebih banyak. Jadi di apa namanya fotografi foto khusus di apa namanya entertain tapi di Konser-konser. Konser band internasional. Pernah Band ngeliput lokal maupun internasional. pernah ngeliput Wizard datang ke Indonesia. wow. Luar negeri Terus banget. Gun and Roses dulu apa namanya di Ancol itu pernah juga. The Wizard yang nyanyi terakhir lagu anak Iya. sekolah. Anak sekolah, betul. Terus si Taylor kalau tahu kan ada cewek tuh si Iya. Taylor siapa Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Juga Swift. ada. Ya file apa semuanya ada semuanya di Instagram juga ada sebetulnya ada beberapa ada. Richard siapa ini? Taylor Swift. Bukan John, Taylor Swift. Taylor Swift. dong. Kalau lokal sih ya hampir semuanya dari Ariel apa semuanya ada semuanya. Ya, Vindes tuh si Club Si- 80s. itu ada juga. Ada. Ada juga semuanya. Ya kebetulan di satu sisi bisa nonton, di sisi lain dapat kerjaan. Berarti ibarat kata tuh sambil menyelam minum air ya. Enggak sih, itu kerja. Itu kerja. Iya. Enggak bisa. Dia Diibaratkan. Hitungannya. Sambil nonton konser kan sambil kerja. Jatuhnya itu kayaknya. Jatuhnya. Udah hitungannya Jatuhnya jatuhnya. itu. Tapi nggak random itu. Iya, enggak random. Kalau Iya. random kan gengbeng. Semuanya. nyampur semuanya. Oke. Jadi sedikit bersyukur lah. Oh iyalah. Jadi mulai dari Sunderland, kemudian dari Java Jazz setiap tahun itu dapat semuanya. Padahal pengen saya ke sana itu Sondre nonton gitu. Aksesnya kebetulan dapatnya dari mana? Dari media. Media ya. Kebetulan. Itu kebetulan lah. Masih ada gak? Masih bisa gak mengakses itu? Insya Allah. Sekarang karena udah nggak Udah dijalani. situ ya. Aduh. Karena kan kerja juga sih. Udah lama ya. Udah lama. Mau nonton Sunderland, dangdutan dong. Dangdutan senapan. Oke, kayaknya dong. cukup ya Bang ya. Ya. Cukup kayaknya. Cukup sih sebenarnya. Oke. Bisa. Nah, buat penutupan nih, kan banyak penonton setia kita ini kan kebanyakan ini fresh graduate nih, yang mereka masih mencari jati diri sama mencari pengalaman. Kasih tips and trick gimana caranya untuk bisa survive lah di industri pekerja, apalagi buat fresh graduate. Based on AA experience. Iya. Dunia kreatif. Dunia kreatif. iya. Ya. Dunia kreatifnya di desain atau di apa? Di mana aja, A. Mana aja. Misalnya ini Basic aja loh. Bagaimana ya, nih artis? khususnya buat para misalnya gini, buat para fresh graduate yang mungkin punya keterbatasan dana, gua kayaknya belum bisa kuliah Pilih nih. kuliah apa kerja dulu? Pilih kerja atau kuliah dulu, mau kuliah dananya kurang. Nah, jadi gimana caranya agar mereka bisa menghasilkan duitnya ada dan bisa mereka sambil kuliah seperti itu. Solusi ya, Ya, bisa solusi. dibilang. Ya, tips and triknya gimana? Iya. Saran-sarannya gimana buat para Kalau saya sih lebih menyarankan begini ya. Zaman sekarang kan beda dengan zamannya saya dulu. Dimana dulu kan saya harus nyari tahu, kemudian nyari peluang kan begitu ya. Kalau sekarang kan banyak fasilitas untuk mencari tahu dan mengikuti. Salah satu kalau zaman sekarang itu kan
online apa semuanya kan Iya, pasti iya, ada. benar-benar lebih Ada simpel. workshop apa Iya, semuanya. iya, Nah, iya. untuk yang fresh graduate ataupun yang belum, kejar dulu ke situ tuh. Oh. Cari apa namanya teori dan praktikumnya melalui online ke situ dulu. Apalagi kalau sekarang kan kalau kita ngelihat di YouTube kan banyak Terbuka ya. terbuka banyak tutorial apa semuanya Iya, kayak benar-benar. gituan. Nah, kalau sudah sampai ke situ, kalau di dunia kreatif sebetulnya saya seperti yang saya bilang kayak tadi itu sebetulnya tuh idealis kita boleh, tapi logisnya adalah lebih kepada kebutuhan, dunia kebutuhan. Karena kalau misalnya kita terlalu idealis ketika kita masuk di salah satu company, belum tentu dipakai idealisan kita itu. Betul. Lebih kepada kebutuhan dari si company itu seperti apa, nah kita harus mengikuti. Karena banyak orang yang terjebak ketika keidealisan kita Benar, karena benar, kita orang seni, benar. orang desain nih, oh nggak bisa nih, company harus ngikutin apa yang nggak bisa begitu. Oh. Lebih kepada kita harus logis bahwa kebutuhan dari si company itu apa yang dibutuhkan kita harus Mengikuti itu akan terbentuk dengan nanti nilai-nilainya apa namanya pengalaman kita akan terbentuk semuanya. Itu sih saya pikir. Jadi begitu teman-teman semua. Terima kasih untuk Indra atas waktunya Sama-sama. dan tempatnya. Sukses selalu apa yang sedang dilakukan. Amin, amin, Semoga amin. dilancarkan dan dimudahkan. Amin. Gitu. Sampai bertemu lagi di Ngominfo berikutnya. Peace and out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tadi ngomongin apa?